Kalau lagi mikirin mau bangun rumah, pasti pernah kepikiran satu dilema besar di awal-awal kan? Satu keputusan yang bisa nentuin ketenangan dan juga kondisi dompet Anda buat 10 tahun ke depan. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah tuntas dilema itu. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Mending pilih material yang murah meriah biar biaya awalnya enteng, atau sekalian investasi di kualitas standar yang katanya sih lebih awet? Ini pilihan yang sulit dan hampir semua orang yang mau bangun rumah pasti ngalamin. Ya, disinilah letak perdebatannya. Di satu sisi ada godaan buat hemat uang sekarang juga. Tapi di sisi lain ada janji ketenangan buat jangka panjang kalau kita pilih kualitas. Jadi kalau dihitung-hitung, mana yang sebetulnya lebih pinter dari sisi duit? Biar jawabannya nggak nebak-nebak, kita akan coba bikin sebuah simulasi. Anggap aja ini eksperimen di atas kertas ya. Kita bandingkan dua skenario ini selama 1 dekade penuh, buat lihat mana yang beneran lebih hemat. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, kita coba hitung-hitungan lewat simulasi untuk 10 tahun ke depan. Oke, begini skenarionya. Kita punya dua rumah yang persis sama, luasnya 60 meter persegi. Kita sebut saja rumah A ini dibangun pakai material yang serba murah. Terus ada rumah B yang pakai material kualitas standar yang sesuai SNI lah. Tujuannya apa? Kita mau bandingin total biaya kepemilikan keduanya selama 10 tahun. Oke, sebelum kita bandingin, kita harus tahu dulu patokannya gimana. Untuk rumah standar, biasanya biaya pembangunan itu pecahannya kayak gini nih. 35% buat struktur, 20% buat finishing, dan seterusnya. Nah, ini yang jadi titik awal perbandingan kita. Sekarang, ada satu konsep penting banget nih yang harus kita pegang. Total Cost of Ownership, atau TCO. Penting buat diingat, ini bukan cuma soal harga beli di awal ya. TCO itu gambarannya lengkap. Biaya awal ditambah semua biaya perawatan dan penggantian selama barang itu dipakai. Nah, angka inilah yang sebenarnya paling penting. Oke, aturan mainnya udah jelas. Sekarang waktunya kita lihat hasilnya. Dan siap-siap karena angkanya, bisa jadi di luar dugaan. Jadi, setelah 10 tahun, rumah mana yang sebetulnya lebih murah? Coba kita lihat di awal. Jelas banget, rumah A yang pakai material murah kelihatan jadi pemenangnya. Biayanya cuma 88,5 juta, bandingkan sama rumah B yang butuh 120 juta. Kalau lihat sekilas, ini kelihatannya keputusan yang cerdas banget kan? Hemat langsung 30 jutaan lebih di depan. Tapi ceritanya kan nggak berhenti di situ. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang terjadi seiring berjalannya waktu? Dan gimana biaya-biaya yang nggak kelihatan di awal tuh mulai muncul satu persatu? Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Coba deh perhatiin, baris perawatan sama penggantian. Biaya buat rumah A jadi bengkak banget, totalnya lebih dari 62 juta. Sementara rumah B jauh lebih adem ayam. Walhasil, pas kita totalin semuanya, rumah B yang di awal lebih mahal, ternyata malah jadi lebih murah buat jangka panjang. Nah, ini dia angka keramatnya. Dengan milih material standar, simulasi ini nunjukin kalau Anda bisa hemat sekitar 9,3 juta rupiah selama 10 tahun. Sebuah angka yang jadi bukti kalau harga di label itu bukan segalanya. Nah, kejadian kayak gini tuh ada istilahnya false economy atau ekonomi palsu. Yuk kita bedah lebih dalam lagi kenapa hemat di awal itu justru bisa jadi bumerang yang bikin kita keluar duit lebih banyak di belakang. Ungkapan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Hemat di awal itu nggak sama dengan hemat jangka panjang. Investasi di kualitas itu bakal kebayar dengan sendirinya lewat biaya perawatan yang jauh lebih rendah dan lebih sedikit drama perbaikan. Ini nih perjalanan rumah ama-ama yang penuh drama. Baru 3 tahun, atapnya udah bocor, harus ganti. 2 tahun kemudian, cat sama keramiknya udah harus dibenerin besar-besaran. Ini kayak siklus perbaikan yang gak ada habisnya, yang ngabisin duit dan juga tenaga. Bandingin sama rumah B yang perjalanannya ya jauh lebih santai. Tentu, perawatan rutin pasti ada. Tapi nggak ada tuh perbaikan darurat yang bikin kantong jebol. Bedanya bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketenangan batin. Oke, kita tahu dunia nyata kan nggak sesimpel simulasi ini. Jadi, gimana cara kita pakai info ini buat ambil keputusan yang lebih cerdas pas beneran mau bangun? Mari kita lihat kerangkanya. Tapi, kita juga harus adil. Ada beberapa argumen lain yang masuk akal juga. Misalnya, kalau budget emang super mepet, ya mungkin pilihan murah jadi satu-satunya jalan. Atau, ngapain juga pakai material standar buat gudang yang jarang dipakai? Bisa jadi pemborosan. Dan yang paling penting,
Material sebagus apapun nggak ada artinya kalau tukangnya nggak ahli. Kuncinya ya di keseimbangan. Jadi, ini dia rencana cerdasnya. Pertama, tentuin dulu budget dan mau dipakai berapa lama rumahnya. Kedua, coba pikirin TCO-nya, jangan cuma lihat harga belinya. Ketiga, prioritaskan kualitas buat bagian-bagian yang paling penting, kayak struktur dan atap. Dan yang terakhir, jangan pelit buat bayar tukang yang jago. Kualitas material bisa sia-sia kalau pengerjaannya asal-asalan. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan mendasar ini. Waktu Anda membangun rumah impian, apakah Anda sebetulnya cuma membeli label harga? Atau Anda sedang berinvestasi untuk masa depan Anda sendiri? Nah, pilihan ada di tangan Anda.